Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Niwayan Safiti Setiawati dengan NIM 211303107. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pembahasan soal OSN Kimia tahun 2016. Kita langsung saja pada soal pertama. Ini merupakan soal esai OSN Kimia. Yang pertama yaitu selain Jembatan Ampera, di Kota Palembang juga terkenal karena memiliki industri pupuk urea. Nah, proses pembuatan pupuk urea ini merupakan proses kimia yang cukup rumit dan panjang. Tahap yang paling penting pada industri urea ini adalah pembuatan amonia, NH3, dan pengubahan amonia menjadi urea yaitu NH2 kali kali CO. Nah, selanjutnya amonia ini dibuat melalui reaksi seperti pada slide ini, yaitu 3H2 dalam bentuk gas dan nitrogen dalam bentuk gas. Dia berkesetimbangan membentuk 2NH3 dalam bentuk gas juga pada reaksi pertama. Nah, reaksi pertama ini merupakan reaksi kesetimbangan yang diketahui ketetapan kesetimbangannya yaitu untuk K1 6,8 kali 10 pangkat 5 dan pada suhu 25 derajat Celcius. Dan untuk K2-nya 3,2 dikali 10 pangkat minus 4 pada suhu 400 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada soal yaitu kita disuruh menghitung nih perubahan entalpi pada reaksi satu tadi. Nah, kita tulis berdasar soal tadi yang diketahui itu K1 sebesar 6,8 kali 10 pangkat 5 dan K2 sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 4 dan diketahui suhu pertama yaitu 25 derajat Celcius dan kita rubah menjadi Kelvin menjadi 298 Kelvin. Nah, untuk suhu yang kedua juga sama, diketahui 400 derajat Celcius, dan kita rubah menjadi Kelvin dengan menambahkan 273 Kelvin, sehingga suhu yang kedua menjadi 673 Kelvin. Nah, dan juga diketahui R-nya itu sebesar 8,314. Nah, lalu untuk menjawabnya, kita gunakan rumus yaitu ln K1 per K2 sama dengan entalpi atau X, ya kita bisa misalkan dengan dibagi R tadi dalam kurung dikali seper T2 dikurangi seper T1. Nah, lalu kita tinggal masukin nih angka yang udah diketahui tadi ke rumus ini, sehingga didapatkan hasil setelah kita kalkulasikan, yaitu entalpi reaksi pada reaksi 1 sebesar minus 95,5 kilojoule. Nah, selanjutnya, ini masih di soal nomor 1. Nah, urea ini terbentuk melalui reaksi dua tahap dengan amonium karbamat sebagai produk antaranya. Nah, pada reaksi pertama ini dituliskan, dan ini merupakan, untuk reaksi ketiga ini merupakan reaksi kesetimbangannya. Nah, pada reaksi dua ini berlangsung cepat atau eksotermik dan hampir sempurna nih. Nah, sedangkan pada reaksi tiga ini berlangsung dengan lambat, kebalikannya dari reaksi yang kedua. Lalu, dia juga bersifat endotermik dan membentuk kesetimbangan. Nah, reaksi pembentukan urea dari amonia dan karbon dioksida ini dilakukan pada tekanan 140 atm dan pada suhu 180 derajat Celcius. Nah, serta rasio mol yang diketahui pada soal ini, yaitu rasio mol dari NH3 berbanding dengan CO2 itu diketahui 3. Nah, pada kondisi ini, 60% CO2 itu berubah menjadi urea. Nah, untuk soal yang nomor B, kita ditanya nih, hitung persentase amonia yang bereaksi pada kondisi tersebut. Nah, kita disuruh menghitung persentase amonianya. Nah, untuk menghitung persentase amonia, kita harus tahu dulu berapa mol yang bereaksi dalam reaksi tersebut. Nah, diketahui tadi rasio mol dari NH3 dan per CO2 itu 3. Dan kita andaikan saja saat awal terdapat A mol CO2. Kita andaikan dulu. Nah, maka untuk mol NH3 itu ada 3 mol A. Lalu kita buat reaksi
MBS-nya mula-mula beraksi sisa berdasarkan pada slide ini, sehingga didapatkan sisa dari NH3 itu 2X dan CO2 itu X. Nah, lalu kita cari molnya dari CO2 dulu, karena pada soal tadi diketahui CO2 itu berubah menjadi urea sebanyak 60%. Lalu kita cari dulu molnya dari CO2 dengan hal yang sudah diketahui tadi, sehingga didapatkan mol dari CO2 itu 0,6 A. Nah, lalu setelah menemukan mol dari CO2 ini, kita cari mol dari NH3. Dengan cara kita gunakan saja perbandingan dari ini, perbandingan dari mol mula-mulanya tadi dengan koefisiennya, yaitu 2X per 3A sama dengan 2 dikali 0,6A dibagi 3A. Nah, sehingga didapatkan hasil yaitu 40% untuk persentase amonia yang bereaksi pada konsentrasi tersebut. Nah, selanjutnya soal yang nomor C. Jika reaksi pembuatan urea ini pada kondisi di atas dilakukan dalam wadah 10 liter, nah, maka hitung massa urea yang dihasilkan. Nah, kita asumsikan pada kondisi tersebut, campuran gas bereaksinya bersifat sebagai gas ideal. Nah, untuk menjawab, kita cari dulu tekanan dari CO2-nya, yaitu dengan mengalihkan 1/4 dikali dengan 140 atm, sehingga didapatkan tekanan CO2 itu 35 atm. Nah, untuk mol CO2 itu kita gunakan rumus PV per RT dengan mengalihkan tadi sudah kita dapat tekanan dari CO2 itu 35 dikali dengan volume wadahnya itu 10 liter dan dibagi dengan R-nya 0,082 dan dikali suhunya itu 453 Kelvin. Sehingga didapatkan mol dari CO2 atau karbon dioksida ini sebesar 9,422 mol. Nah, lalu kita cari mol urea yang terbentuk dengan mol urea yang terbentuk ini sama dengan mol karbon dioksida yang bereaksi. Nah, diketahui tadi pada soal ada 60% karbon dioksida yang bereaksi, sehingga kita gunakan persentase tersebut dengan mengalihkan persentase CO2 yang diketahui tadi dengan mol CO2 yang sudah kita cari tadi. Sehingga didapatkan mol urea yang terbentuk itu 3,392 mol. Nah, untuk mencari massa urea, kita kalikan mol dari urea yang sudah kita cari dengan MR-nya, yaitu 60 mol MR untuk urea. Lalu kita hitung dan didapatkan hasil massa urea itu sebesar 203,52 gram. Selanjutnya yang D. Nah, jelaskan pengaruh peningkatan temperatur pada efisiensi reaksi pembentukan urea melalui reaksi 2 dan 3. Nah, temperatur ini berpengaruh pada efisiensi reaksi yang membentuk kesetimbangan, yaitu pada reaksi ketiga. Nah, karena reaksi ketiga ini bersifat endoterm, maka dengan adanya peningkatan temperatur akan meningkatkan efisiensi reaksi pembentukan ureanya, sehingga reaksi itu terjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya masih di soal nomor 1, ada pembahasan baru lagi, yaitu amonium karbamat adalah padatan ionik yang tersusun dari ion NH4+ dan NH2COO-. Nah, salah satu faktor yang menentukan kestabilan padatan ionik ini adalah energi kisinya, yang dimana energi kisi ini yaitu energi yang diperlukan untuk mengubah satu mol padatan ionik menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas. Nah, entalpi pembentukan standar ini, atau yang kita sering sebut dengan delta HF0, yaitu pembentukan standar dari NH3CO2 dan NH2COONH4, berturut-turut adalah negatif 46,2 kJ per mol untuk NH3
min 393,5 kJ per mol untuk CO2 dan negatif 647,3 kJ per mol untuk NH2COO NH4. Nah, energi ikatannya yaitu C rangkap 2O, C rangkap 1O, dan C rangkap 1N. Nah, masing-masing nilainya yaitu 743, 360, dan 305 kJ per mol. Nah, yang ditanyakan itu hitung perubahan entalpi pada entalpi reaksi yang kedua. Nah, pada reaksi kedua itu ini merupakan reaksi untuk reaksi yang kedua. Nah, untuk menghitung entalpinya kita bisa gunakan eh, perhitungan entalpi menggunakan energi ikatan. Yang dimana atau kita ada dua diketahui di sini yaitu entalpi pembentukan standar dan entalpi energi ikatannya. Nah, kita bisa gunakan dua cara. Nah, tapi di sini saya gunakan yang entalpi pembentukan standar. Nah, untuk menghitung entalpi pembentukan standar ini, kita eh, rumusnya yaitu dengan mengurangi produk dikurang reaktan. Jadi, entalpi dari produk yaitu NH2COO NH4 dikurangi dengan entalpi di reaktan yaitu ada 2 kali NH3 dikurangi dengan 1 kali CO2. Nah, pada soal sudah diketahui bahwa entalpi pembentukan standar untuk NH2COO NH4 ini yaitu negatif 647,3 kilojoule dan untuk NH3 itu sebesar minus 46,2 dan untuk CO2 itu minus 393,5 kilojoule per mol. Sehingga didapatkan hasil kalkulasi perubahan entalpi reaksi pada reaksi kedua itu sebesar negatif 161,4 kilojoule. Nah, selanjutnya yang F, pergunakan data di atas yang sudah kita cari tadi untuk memperkirakan energi kisi dari amonium karbamat. Nah, untuk reaksi ini merupakan diagram untuk reaksi pembentukan amonium karbamat. Ini kita bisa gunakan diagram seperti dalam hukum Hess ya, kita buat diagramnya seperti ini. Sehingga untuk mencari energi kisinya, kita bisa gunakan entalpi 2 sama dengan, ini merupakan entalpi 3 ya, mohon maaf sebelumnya, ada salah kekurangan pengetikan, ditambah dengan entalpi 4. Nah, yang dimana pada gambar ini, entalpi 4 ini sama dengan negatif U atau energi kisinya. Sehingga entalpi 2 ini kita bisa rubah menjadi entalpi 3 negatif dikurang U ini. Entalpi 4 ini kita ganti dengan negatif U. Nah, lalu entalpi 3 pada diagram ini dapat didekati dengan melihat ikatan yang putus atau ikatan dari C rangkap 2O dan ikatan yang terbentuk yaitu ikatan C rangkap 1N dan C rangkap 1O. Nah, untuk itu kita bisa gunakan untuk mencari entalpinya kita bisa gunakan rumus dari energi ikatan yang tadi sudah diketahui pada soal sebelumnya. Ini sudah diketahui ya energi ikatan dari masing-masing struktur ini. Nah, lalu untuk mencari entalpi 3 ini kita hitung dengan cara mengurangi energi ikatan dari C rangkap 2O dikurangi energi ikatan dari C rangkap 1O dan dikurangi energi ikatan untuk C rangkap 1N. Nah, pada soal tadi diketahui itu 743 untuk C rangkap 2O dan 360 untuk C rangkap 1O dan 305 untuk C rangkap 1N. Sehingga didapatkan entalpi perubahan untuk entalpi H3 ini yaitu sebesar 78 kJ per mol. Nah, untuk mencari energi kisi ini, kita gunakan rumus yang tadi, tinggal kita tukar-tukarkan
Yang mana pada rumus awal itu entalpi 2 sama dengan entalpi 3 dikurangi U. Nah, lalu U-nya kita bawa ke ruas kiri sehingga U-nya menjadi positif, dan entalpi 2-nya kita bawa ke ruas kanan sehingga menjadi negatif. Nah, lalu kita tinggal masukkan angka yang sudah kita dapatkan tadi sehingga didapatkan hasil untuk energi kisi dalam pembentukan amonium karbomat ini yaitu sebesar 239,4 kJ per mol. Nah, selanjutnya pupuk urea itu berwarna putih dan diperdagangkan dalam bentuk bubuk atau butiran palet. Nah, dalam pelarut air, larutan urea ini terdekomposisi memberikan ion cyanat, yaitu CNO- dan ion amonium, yaitu NH4+, sesuai pada reaksi di bawah ini. Nah, pada reaksi ini. Lalu, untuk soal selanjutnya, kita disuruh nih menggambar struktur Lewis untuk urea dan ion cyanat. Nah, ini merupakan gambar untuk struktur Lewis dari urea atau NH2 2 kali CO dan ion cyanat yaitu CNO-. Bisa lihat pada slide ini ya. Next slide. Nah, untuk soal berikutnya yaitu ada gambar, kita disuruh nih menggambar lagi terkait struktur resonansi dari ion cyanat beserta muatan formal tiap atom penyusunnya. Nah, serta disuruh memilih mana struktur dari resonansi tersebut yang paling stabil. Nah, kita bisa lihat dengan adanya kita disuruh mencari muatan formal tiap atom atau penyusunnya. Nah, berdasarkan muatan formal tersebut, kita bisa memilih struktur resonansi yang paling stabil. Nah, ini merupakan struktur resonansi beserta muatan formal dari tiap atom penyusun ion cyanat. Nah, berdasarkan gambar di atas, yang paling stabil adalah struktur resonansi yang berada di tengah, yaitu yang ini. Yang dimana hal ini dikarenakan pemisahan muatannya itu paling kecil serta atom U-nya yang paling elektronegatif dan memiliki muatan formal negatif. Nah, di sini atom U itu memiliki muatan formal 0 dan negatif. Nah, pada yang di tengah ini memiliki muatan formal negatif 1, sehingga yang paling stabil itu adalah yang tengah. Nah, selanjutnya untuk yang H, kita diminta untuk menuliskan jumlah ikatan sigma dan pi dari masing-masing struktur ion cyanat dan molekul ureanya. Nah, kita berdasarkan gambar struktur Lewis tadi, yang sudah digambar tadi. Nah, itu yang ini. Berdasarkan gambar ini, yaitu di urea terdapat 7 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Lalu untuk ion cyanatnya pada gambar terdapat 2 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor C. Nah, bagaimana pH larutan urea atau pH larutan urea, asam atau basa? Nah, kita disuruh menjelaskan nih. Nah, larutan urea ini bersifat asam karena asam cyanat yaitu CNOH dengan pKa 3,70 lebih kecil daripada PKB dari NH3 yaitu 4,75 sehingga larutan urea ini bersifat asam. Nah, selanjutnya udah ke soal nomor 2 nih teman-teman. Lanjut, pada soal nomor 2 ini, di tahun 1937, R. Schwarz dan M. Schmeisser melakukan ozonisasi larutan bromin atau Br2 dalam freon 11 CF3Cl3 pada temperatur rendah. Nah, larutan Vr2 atau freon ini dijenuhkan dengan ozon O3 pada temperatur minus 50 derajat Celcius hingga terbentuk sedikit endapan. Nah, setelah didiamkan dalam lemari pendingin, reaksi dilanjutkan dengan mengalirkan ozon hingga bromin bereaksi sempurna.
Nah, produk yang dihasilkan adalah endapan padat berwarna kuning telur. Produk ini sudah dibuktikan sebagai salah satu dari oksida bromin atau oksida A yang sangat murni. Nah, pada tahun 1974, J. Pascal menemukan bahwa pemanasan dari negatif 50 derajat Celcius ini hingga negatif 5 derajat Celcius ini, oksida berwarna kuning telur akan terdekomposisi dan menghasilkan dua oksida yang lainnya, yaitu berwarna kuning emas yang disebut dengan oksida B dan yang kurang mudah menguap, dan warna coklat tua yang disebut dengan oksida C yang lebih mudah menguap. Nah, untuk menganalisisnya, oksida ini direaksikan dengan ion iodida atau ion imin dalam suasana asam dan membentuk iodin I2. Nah, iodin yang terbentuk ini ditrisasi dengan larutan tiosulfat dengan konsentrasi 0,065 molar. Dan ion bromida atau Br2 ini yang dihasilkan dari sampel yang sama akan ditentukan dengan cara titrasi potensiometrik menggunakan larutan 0,02 molar perak nitrat. Nah, berdasarkan hasil analisis ini akan ditampilkan pada tabel ini. Nah, berdasarkan informasi di atas, kita disuruh menentukan rumus molekul oksida A, B, dan C, dan buktikan jawaban dengan perhitungan. Nah, kita misalkan dulu, untuk menjawab soal ini, kita misalkan dulu formula oksidanya adalah Brn dan OM. Nah, untuk reaksi oksida brom dengan I2 dalam asam, ini merupakan reaksinya terdapat pada slide ya. Lalu untuk mencari formula dari oksida A, itu kita gunakan volume dari Br min, itu sama dengan volume dari Ag+, yaitu sebesar 6,7 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,02 sehingga didapatkan hasil 1,34,10 pangkat min 4 mol, yang mana mol ini sama dengan N. Lalu untuk I2-nya, kita gunakan volume I2 itu sama dengan setengah dikali dengan volume S2O3O2 min, yaitu 0,5, setengah ini dikali dengan 10,3 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,065 sehingga didapatkan hasil 3,348 kali 10 pangkat min 4 mol, yang dimana volume dari I2 ini sama dengan 2M plus N dibagi 2 sehingga M-nya itu didapatkan hasil 2,678 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, untuk mencari pembandingannya, kita tinggal membagi M yang sudah kita cari tadi dengan N yang sudah kita cari tadi. Sehingga setelah dikalkulasikan, didapatkanlah perbandingan M itu 2 dan N itu 1. Sehingga untuk oksida A, formulanya yaitu BrO2. Selanjutnya untuk oksida B, kita gunakan rumus yang sama, cara yang sama juga. Nah, didapatkan N ini sebesar 2,88 kali 10 pangkat min 4, dan didapatkan M yaitu sebesar 4,312 dikali 10 pangkat min 4 mol. Nah, selanjutnya kita bagi perbandingannya, sehingga kita mendapatkan perbandingan untuk formula dari BrNOM. Nah, didapatkan hasil itu 3/2, yang dimana 3 ini untuk M dan 2 ini untuk N. Nah, sehingga pada oksida B ini, formula oksida yang tepat yaitu Br2O3. Nah, selanjutnya untuk oksida yang C. Hal sama juga dilakukan dengan cara-cara sebelumnya, sehingga didapatkan hasil untuk M itu 1,42 kali 10 pangkat min 4 mol, dan untuk N itu 2,84 kali 10 pangkat min 2 mol. Nah, kita bagi juga sehingga didapatkan perbandingan dengan membaginya dengan bilangan yang paling kecil ya tentunya. Sehingga didapatkan perbandingan untuk oksida C itu Br2O. Next, untuk soal yang nomor 2,
atau yang B, kita disuruh menghitung massa dari masing-masing sampel oksida tersebut. Nah, dalam satuan mg yang digunakan untuk analisis kimia ini. Nah, dijawab. Nah, massa dari masing-masing sampel oksida. Untuk massa dari BrO2, eh, kita bisa cari dengan menambahkan 80N ditambah 60M, yaitu 80 dikali N tadi sudah kita cari ya untuk untuk formula BrO2, yaitu sebesar N itu 1,3 1,34 dikali 10 pangkat min 4 ditambah dengan 16 dikali M-nya yaitu 2,678 dikali 10 pangkat min 3 gram. Sehingga didapatkan hasil massa untuk sampel oksida yang A yaitu sebesar 15 miligram. Nah, selanjutnya pada sampel yang B dan J juga dilakukan hal yang sama, yaitu dengan mengalihkan 80 dengan N yang sudah dicari tadi sebesar ini dan dijumlahkan dengan 16 dikali dengan M yang sudah dicari pada formula oksida B tadi. Nah, sehingga setelah dikalkulasikan, didapatkan hasil massa untuk formula B yaitu 30 miligram. Dan untuk formula C juga dilakukan hal yang sama, sehingga didapatkan hasil 24,99 mg dan dibulatkan menjadi 25 mg. Nah, selanjutnya kita disuruh menggambar struktur yang mungkin untuk setiap oksidanya. Nah, untuk oksida yang pertama, yaitu BrO2, struktur yang mungkin itu yang pada gambar di sebelah kiri. Lalu untuk oksida yang kedua, yaitu Br2O3, struktur yang mungkin itu ada dua, yang bisa dilihat dari sebelah kanan ini yang sudah saya tunjukkan. Dan untuk oksida yang ketiga, yaitu oksida C, Br2O, ini merupakan struktur yang mungkin. Selanjutnya, soal nomor 2. Untuk menentukan nilai entalpi pembentukan oksida bromin yang sangat sukar karena harus dilakukan pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius, nah dengan menggunakan data energi ikatan, sudah diberitahukan di sini ya data energi ikatannya, maka kita disuruh menghitung perkiraan nilai entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur. Nah, oksida brom yang berwarna kuning telur yaitu eh, dengan rumus formula BrO2. Nah, entalpi pembentukan BrO2 ini yaitu kita hitung 0,5 dikali 31 ditambah 0,5 dikali 193 dan ditambah 498 dikurangi dengan 2 dikali 230 sehingga didapatkan hasil perkiraan nilai entalpi untuk pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur atau yang BrO2 ini sebesar positif 10 kJ per mol. Nah, selanjutnya pada soal yang nomor 2 ini, kita disuruh menggambarkan diagram entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur. Nah, ini merupakan gambar untuk diagram pembentukan oksida, diagram entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur, atau yang BrO2. Nah, selanjutnya soal nomor 3 nih. Cuka asam yang mengandung larutan asam asetat atau CH3COOH ini banyak dijual di pasaran. Namun pada umumnya tersedia di dapur dalam setiap rumah tangga. Nah, asam ini yang merupakan asam organik remah dapat memberikan rasa asam pada berbagai olahan makanan. Misalnya, untuk membuat rasa asam pada kuah empek-empek Palembang itu menjadi rasa sedap. Nah, Anda membeli sebotol cuka asam yang isinya 100 ml yang mengandung 7,5% berat asam asetat.
Sebanyak 10 mili cuka asam tersebut diencerkan dengan aquades hingga volumenya 100 mili. Nah, setelah diukur, ternyata pH larutan yang diencerkan adalah 2,8. Nah, diketahui cuka asam ini memiliki kelarutan 1 gram per mililiter dan hanya mengandung larutan asam asetat. Nah, selanjutnya kita disuruh menghitung konsentrasi dari asam asetat sebelum diencerkan. Untuk mencari hal tersebut, eh, kita hitung, yaitu asam asetat 7,5% dalam 100 ml tadi sama dengan 7,5 dikali 1 gram per 100 dikali mililiter. Kita rubah dulu ke dalam gram per liter. Lalu didapatkan hasil 7,5 gram per 0,1 liter. Nah, sehingga selanjutnya 7,5 gram dibagi 60 gram per mol dikali 0,1 liter. Sehingga setelah dikalkulasikan, didapatkan hasil konsentrasi asam asetat yang belum diencerkan itu sebesar 1,25 molar. Selanjutnya yang C. Nah, di dapur ini biasanya juga terdapat soda kue atau NaCO3 sebagai bahan pengembang kue. Nah, sejumlah bubuk soda kue ditambahkan ke dalam 100 larutan asam cuka yang sudah Anda encerkan sebelumnya. Nah, bila diamati, ternyata terbentuk gelembung-gelembung gas. Nah, kita diminta untuk menuliskan reaksi yang terjadi. Nah, soda kue dalam bentuk padatan ini, seperti pada slide, yaitu NaCO3 atau soda kuenya ketika ditambahkan dengan asam asetat atau CH3COOH dalam bentuk larutan akan menghasilkan ion Na+ dalam bentuk larutan dan ion CH3COO- dalam bentuk larutan dan pelepasan gas CO2 dalam bentuk gas. Nah, ini merupakan gelembung-gelembung gas yang dilepaskan serta H2O dalam bentuk liquid. Nah, selain ini bisa juga terjadi reaksi yaitu NaCO3 atau asam asetat soda kue dalam bentuk padatan ini ditambahkan dengan Hc2H3O2 akan menghasilkan NaC2H3O2 yang ditambah dengan air H2O dalam bentuk liquid dan CO2 dalam bentuk gas. Selanjutnya, nah, sekian merupakan pembahasan soal OSN Kimia tahun 2016. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dalam pembahasan soal ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.